Mengalami kejatuhan, hancur usaha di dunia konveksi, sampai menangis. Ya Allah, kenapa kok perjalanan hidup saya seperti ini? Padahal saya tidak melakukan dalam berbisnis, saya tidak merugikan orang lain. Konveksi juga hancur nol. Sampai dikejar-kejar debt kolektor ke rumah, harta, mobil, motor sampai nol sama sekali. Jadi di dunia konveksi dulu tidak ada dalam benak saya tuh ketika jatuh terus mencari kerja gitu. Jadi ketika jatuh tuh berpikir apa yang bisa saya lakukan. Awal mula terjun ke bisnis itu ya masuk ke wilayah perdagangan dan diproduksi, yaitu produksi konveksi. Juga sekaligus menjual produk yang kami bikin gitu. Nah, itu mungkin bertahan tidak lama, 3-4 tahunan. Di sana saya mengalami kejatuhan, hancur usaha di dunia konveksi. Nah, setelah itu saya coba ke dunia percetakan. Kami menjalin kerjasama menjadi salah satu vendor, salah satu bimbingan belajar yang lumayan terkenal di Indonesia. Itu cabangnya di seluruh Indonesia. Saya mendirikan percetakan yang menjadi salah satu vendor pensuplai buku-buku untuk murid-murid atau anak-anak didik di bimbingan belajar tersebut. Dan itu lumayan berjalan agak lama. Ada sekitar 9-10 tahun. 6 tahun belakang itu awalnya dari persaingan bisnis di dunia bimbingan belajar. Mungkin juga salah satu faktor kebijakan pemerintah yang NEM itu sekarang tidak menjadi salah satu tolok ukur untuk masuk ke SMP, SMA atau perguruan tinggi favorit. Apalagi dengan kebijakan yang zonasi gini. NEM yang tinggi juga si orang tua atau si anak didik tidak bisa masuk ke SMP atau SMA favorit karena terbatasi oleh zonasi. Akhirnya dunia bimbingan belajar sedikit menurun, apalagi ada bimbingan belajar online di salah satu media TV kan gitu. Akhirnya menurun, tambah lagi kemarin COVID. Itu juga sangat pengaruh ke dunia bisnis, salah satu ya termasuk juga bimbingan belajar itu juga menurun. Saya termasuk salah satu vendor yang pertama kali mungkin hancur istilahnya karena job yang menurun. Nah, dari sana saya alih ke dunia ke Sublim. Sebelum pindah ke Sublim dari nol lagi gitu kan. Kami lelang sebuah mesin, malahan mesin juga dilelang juga nggak layak karena jadul. Yang ya itulah mungkin kalahnya kami dulu. Ada sedikit sisa modal, saya beli Epson dulu. Di situ merangkak lagi dengan tenaga kerja cuma 3 orang. Dalam 1 tahun kami bisa menambah 2 mesin. Nah, disitu mulai lagi memanggil anggota-anggota yang dirumahkan kemarin gitu. Alhamdulillah ketika saya pindah dari percetakan ke Sublim, berbanding terbalik mungkin ya. Justru pada saat itu Sublim meningkat. Salah satunya masker. Waktu itu masker kebetulan saya juga dapat mega proyek, dapat orderan 1 juta piece pada saat COVID itu. Dari pemerintah, kerjasama dengan pemerintah dengan instansi. Ada teman dapat tender pengadaan masker. Jadi kami hanya pelaksana aja. Mungkin 4-5 tahun. Karena waktu awal saya masuk masih belum rame produk-produk Cina. Yang sekarang mesin-mesin yang sekarang saya pakai gitu. Awal banget itu kalau nggak salah saya dapat orderan per minggu diminta 2000 piece kerudung. Cuma ya lumayan kerja keras. Kalau sekarang saya ada mesin Cina produk Fedar namanya yang dari Lysander, ada 5 unit dengan jumlah 4 head 3, yang 3 head 1 sama 8 head 1 unit. Per hari bisa 5.000 piece. Kalaupun ada gangguan di rata-rata lah mungkin yang 4.000 piece per hari. Omset total ya kita angka 60 sampai 80 juta lah di tahun-tahun awal. Sekarang 1,5 M. Sekarang pada saat wawancara ini ada momen kerudung Palestina. Kalau kondisi ramai seperti ini ya bisa nyampe di angka 2 M mungkin. Kalau saya teliti kebutuhan
masyarakat. Produk Sublim ini sangat luas ya, dari mulai busana, olahraga, jersey, dan sekarang dunia olahraga jersey-nya sendiri kalau dulu itu dengan sablon, sekarang hampir mayoritas masuk ke dunia Sublim. Kalau saya lihat bahwa dunia Sublim ini pangsa pasarnya yang sangat luas, jadi lebih jelas pasarnya karena kebutuhannya banyak dengan jumlah kuantiti yang banyak. Kadang-kadang margin sedikit juga kalau dengan kuantiti yang banyak itu bisa nampak dan bisa berkembang. Ya itu yang saya rasakan, Pak. Dulu awalnya saya kenal dengan salah satu bandar lah mungkin ya, produksi kerudung. Padahal saya belum punya mesin waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol yang selama ini produksi dia ke pabrik dengan rotari, saya tawarkan dengan Sublim. Akhirnya dia tertarik, udah bikin aja, bikin sampel. Dia ngasih satu kerudung. Saya cari jasa orang yang bisa menggambar, terus saya cari ke tempat yang sudah buka Sublim, saya bikin sampel di sana, beres, saya kirim ke sana. Ternyata dia tertarik, wah ini udah bagus, ini bagus daripada pabrik rotari gitu. Nah akhirnya dia mau bekerja sama seperti itu. Dapat dana lah, dana modal awal waktu itu 200 juta itu dapat satu unit mesin print Epson M270, satu unit mesin press, dan itu pun tidak cash semuanya ya, in-house istilahnya, in-house. Karena melihat peluang pas saya hitung analisa produksinya, ya ini lumayan menjanjikan gitu, sudah kebayang marginnya gitu. Wah ini, dan waktu itu marginnya sangat tinggi sekali, mungkin persaingan juga belum, masih sedikit produksi sedikit pun karena marginnya tinggi ya lumayan, mesin bisa kecil, karyawan bisa kebayar dan sebagainya, dan bisa berkembang terus. Saya tidak pernah bekerja, saya berpikir saya adalah saya ingin usaha. Apalagi saya punya prinsip lebih baik jadi kepala kucing daripada jadi ekor harimau. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena konsep di situ jatuh bangunnya saya hadapi gitu loh. Dan yang saya yakini selama ini bahwa sehancur apapun itu pasti saya akan menemukan satu titik. Kalau bahasa indah ini indah pada waktunya seperti itu. Dan itu betul-betul Pak. Saya alami. Pernah dikejar-kejar sama debt collector, harta, mobil, motor sampai nol sama sekali. Kita di dunia konveksi dulu, di dunia perdagangan. Ya mungkin ada di angka 200 sampai 300 juta lah gitu. 2004 maksud saya. Tidak ada dalam benak saya tuh ketika jatuh terus mencari kerja gitu. Jadi ketika jatuh tuh berpikir apa lagi yang harus dikerjakan gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Ya mencari peluang lain gitu. Saya terlalu banyak di lapangan ya, di luar gitu. Saya jalan ke teman-teman, ke saudara atau kemanapun mencari peluang. Kalau kita banyak silaturahmi, peluang itu akan muncul gitu. Bawa rezeki itu, pelajaran bahwa intinya bergerak aja gitu. Keluar rumah mencari nafkah. Ya dengan catatan aja tadi nafkah yang halal kan begitu. Semuanya juga diawali dengan niat untuk ibadah. Dan alhamdulillah saya juga didampingi oleh istri yang separah apapun titik nadir, istri saya dia malah memberi support terus, tidak pernah menuntut. Mungkin ini doa istri saya yang terkabul. Tugas kamu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita berkembang, biar saya yang menjalani di lapangan. Ya alhamdulillah ya, ketika kalau kita mau lihat kondisi seperti sekarang, mungkin dunia ekonomi, dunia bisnis sedang menurun ya. Kebetulan juga saya masuk ke bidang Sublim, malahan meningkat ketika Covid. Itu usaha-usaha yang lain kan jatuh. Saya meningkatnya di dunia Sublim di saat Covid. Di saat Covid saya mampu beli mesin di saat Covid. Tapi ya itulah adilnya Allah gitu mungkin ya. Di satu sisi ada yang terkena dampak, di satu sisi juga ya ada yang sedikit mendapatkan berkah dari ini gitu. Dan itu mungkin dinamika kehidupan gitu. Pertama kuncinya kita harus punya konsumen dulu ya, untuk mau memakai jasa kita. Jadi jangan sampai konsumen kita udah dapat konsumen kita tidak maintenance, kita tidak pelihara, dia lari kan percuma kan ya. Tugas kita adalah menjaga itu yang mungkin itu yang lebih tantangan lebih berat ya, supaya konsumen ini
malahan kalau bisa dia bisa maju bersama dengan kita gitu. Ya untuk memelihara itu kan lumayan. Yang tadi saya katakan, konsumen itu adalah yang harus kita utamakan, kepuasan beliau. Konsumen itu jangan sampai rugi, Pak. Jadi ketika ada satu produk yang miss, yang ada kesalahan, apalagi itu kesalahan dari pihak kami, misalnya salah layout atau salah proses produksi, cacat itu kami yang menanggung, saya menanggung semuanya. Jadi ketika mereka menjual produknya, posisinya dari nol, betul-betul bukan dari minus gitu, betul, tidak, bukan dari rugi. Ya biar kami yang rugi, seperti itu. Kita menomorsatukan kepuasan konsumen. Yang namanya konsumen itu pasti di atas kita. Bagaimanapun perilaku konsumen, berbagai macam karakter ya. Ada yang manis, ada yang judes, atau ada yang salah sedikit aja marah. Ya kita harus sabar dengan itu. Seperti peribahasa juga, konsumen adalah raja, dan itu emang harus ditetapkan dalam berbisnis. Dan juga satu lagi yang harus kita jaga, yaitu ada kepercayaan, Pak. Ketika kita memproduksi sesuatu, itu pasti dengan ada deadline. Itu menjadi kunci bagi saya, itu bagaimana cara memuaskan konsumen. Ketika kita janji 1 minggu, dan itu wajib selesai dalam 1 minggu. Jangan dikecewakan dengan kualitas yang di bawah standar, maksud saya. Mungkin awal usaha ya dengan niat bismillah untuk ibadah kan, berarti itu satu konsep. Yang kedua, fokus kita mengerjakan sesuatu, mencoba tidak gampang beralih gitu, maksud saya. Seperti saya di percetakan dulu, saya fokus di percetakan. Meskipun percetakan juga pasti ada turun naik, tapi alhamdulillah dengan fokus, terus ketika ada hambatan sedikit, terus gampang aja misalnya cari bisnis yang lain gitu. Nah meskipun pada satu titik ketika kita tidak bisa bersaing lagi karena kemampuan produksi, karena kemampuan kapasitas atau alat produksi yang kita kalah, ya mungkin lebih bijak lagi dipindah gitu, mungkin itu pilihan terakhir gitu. Karena bisnis ini kita pasti bersinggungan atau beririsan dengan konsumen, dengan dunia luar. Ya pola komunikasi, kita mencoba saling menghargai, jangan memandang remeh atau memandang kecil orang. Dia di bidang bisnis sudah gede tapi datang konsumen yang kecil dianggap kecil, ya itu saya anti seperti itu. Saya akan terima ada konsumen yang datang meminta 10 pieces, itu dengan yang meminta 1000 pieces saya hargai gitu. Ketika kita jatuh, ya jangan putus asa, meskipun pasti yang namanya manusia. Ya saya juga pernah mengalami sampai menangis, ya Allah, kenapa kok perjalanan hidup saya seperti ini? Padahal saya tidak melakukan dalam berbisnis, saya tidak merugikan orang lain. Dalam konsep berbisnis saya, jangankan merugikan orang, berniat untuk berbuat curang pun saya tidak pernah. Kalau bisnis saya, kalau ada terjadi clash atau sedikit misalnya masalah, itu orang lain yang, jangan sampai orang lain yang rugi, biar saya yang rugi gitu loh. Tapi Allah menguji perjalanan hidup saya, ini jatuh ya Allah, ini apa gitu loh. Padahal selama ini perasaan saya lurus, tidak pernah menyelewengkan dana untuk hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Dana yang ada itu ya digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu loh. Akhirnya ya kita kembali lagi ke Tuhan, kita mengadu ke Tuhan, mengeluh ke Tuhan, menyerahkan ke Tuhan, timbal baliknya ya memberikan sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan selama ini. Allah juga yang mengatur lah istilahnya kan. Ketika Lysander datang memperkenalkan mesin-mesin produk Cina ya dengan kapasitas yang besar, dan emang waktu itu juga saya butuh dengan mesin yang kapasitas besar, area print yang besar. Waktu itu Lysander juga memberikan tawaran yang sedikit menggiurkan gitu loh, dengan DP yang sedikit di bawah, cicilan yang bisa tempo, yang fleksibel. Itu mungkin yang tertarik untuk mengambil pertama 1 unit dari Lysander. Kalau untuk Lysander secara perusahaan, secara keseluruhan, saya terima kasih. Saya sudah bekerja sama dengan Lysander sampai saya punya beberapa unit mesin. Itu karena memberikan kemudahan dalam proses membeli atau menambah unit ya, dengan kemudahan DP yang rendah atau cicilan yang bisa fleksibel sesuai dengan kemampuan, tidak kaku. Itu yang ingin saya ucapkan terima kasih ke Lysander.